Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang malaria dari kelompok A7. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada definisi dan etiologi. Malaria sendiri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang biasanya dapat ditandai dengan demam, menggigil, anemia, dan hepatosplenomegali. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, jenis-jenis malaria ini dibagi menjadi 5. Jadi dari kelima jenis ini disebabkan oleh plasmodium yang berbeda-beda sesuai dengan plasmodium yang ditemukan di dalam tubuh manusia tersebut. Yang pertama ada malaria falciparum yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Jenis malaria ini merupakan malaria berat biasanya, nah yang dapat menyebabkan kematian. Nah, biasanya pada jenis ini gejala demamnya itu timbul intermittent dan dapat juga kontinu. Nah, yang kedua ada malaria vivax yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Untuk jenis ini telah ditemukan juga kasus malaria berat yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Nah, kalau jenis ini gejala demamnya itu berulang dengan interval bebas demam selama 2 hari. Nah, yang ketiga ada malaria-malariae yang disebabkan oleh Plasmodium malariae. Gejala yang timbul biasanya yaitu demam berulang dengan interval bebas selama 3 hari. Nah, kalau Plasmodium falciparum itu eh, sama Plasmodium vivax itu memang banyak di Indonesia. Kalau Plasmodium malariae biasanya ditemukan di Provinsi Lampung, NTT, dan Papua. Nah, yang keempat ada malaria ovale yang disebabkan oleh Plasmodium ovale. Kalau Plasmodium ovale itu biasanya ditemukan di NTT dan Papua. Nah, gejala dan tanda pada jenis ini biasanya bersifat ringan dan pola demamnya seperti malaria vivax. Yang kelima ada malaria knowlesi yang disebabkan oleh Plasmodium knowlesi. Gejala yang timbul itu demam menyerupai malaria falciparum tadi. Nah, Plasmodium knowlesi ini dilaporkan bahwa di Kalimantan itu ditularkan dari monyet ke manusia. Nah, setiap plasmodium itu memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda. Masa inkubasi itu tuh rentang waktu sejak sporozoid masuk ke tubuh manusia sampai timbulnya gejala klinis yang biasanya ditandai dengan demam. Nah, masa inkubasinya itu bervariasi tergantung jenis plasmodiumnya sendiri. Yang pertama tadi kan ada plasmodium falciparum. Masa inkubasinya itu 8 sampai 25 hari dengan rata-rata biasanya 12 hari jarak waktu sporozoid masuk ke tubuh sampai timbul gejala klinisnya. Yang kedua, kan ada Plasmodium vivax. Biasanya itu memiliki masa inkubasi selama 8 sampai 27 hari dengan rata-rata selama 15 hari. Yang ketiga ada Plasmodium malariae. Ini yang paling lama, biasanya memiliki masa inkubasi selama 15 sampai 40 hari dengan rata-rata 28 hari baru timbul gejala klinisnya. Yang keempat ada Plasmodium ovale dengan masa inkubasi 15 sampai 18 hari dan rata-rata gejala klinis baru timbul di hari ke-17. Lalu yang terakhir ada Plasmodium knowlesi dengan masa inkubasi sekitar 9 sampai 12 hari dan rata-rata pada hari ke-11 itu timbul gejala demamnya. Next. Lalu masuk ke diagnosis ya. Diagnosis malaria dapat ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis malaria yang bervariasi dari yang ringan sampai yang bisa membahayakan jiwa. Nah, mengingat bervariasinya manifestasi klinis malaria, maka anamnesis riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria pada setiap penderita dengan demam harus dilakukan. Nah, diagnosis malaria itu ditegakkan seperti diagnosis penyakit lainnya berdasarkan anamnesis. Anamnesis itu proses wawancara medis antara dokter ke pasien itu untuk menggali informasi riwayat kesehatannya. Nah, selain anamnesis itu dapat juga dilakukan seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium. Nah, kalau untuk malaria berat, diagnosis ditegakkan berdasarkan ditemukannya Plasmodium falciparum atau Plasmodium vivax stadium aseksual dengan satu atau lebih dari manifestasi klinis seperti penurunan kesadaran, kejang, shock, hipoglikemia, anemia berat, gangguan ginjal, atau ikterus. Lalu untuk diagnosis pasti malaria harus ditegakkan dengan pemeriksaan sediaan darah secara mikroskopik atau uji diagnosis cepat yang biasanya disebut Rapid Diagnosis Test atau RDT. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan fisik. Yang pertama ada demam dengan suhu lebih dari sama dengan 37,5 derajat Celcius aksila atau termometernya itu yang diletakkan di ketiak. Lalu yang kedua ada konjungtiva atau telapak tangan pucat. Yang ketiga ada pembesaran limpa, splenomegali pada keadaan kronik karena limpa bekerja keras menyaring parasit plasmodium dan sel darah yang terinfeksi. Lalu yang
Terakhir ada pembesaran hati atau hepatomegali pada keadaan kronik karena infeksi berulang yang menyebabkan respon imun berlebihan terutama pada anak-anak di daerah endemis dan dapat menjadi bagian dari pembengkakan hati dan limpa. Lalu ada pemeriksaan laboratorium, diagnosis pasti malaria itu dilakukan dengan pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan tersebut dilakukan melalui cara yang pertama itu ada pemeriksaan mikroskopik yang dilakukan dengan membuat sediaan darah tebal dan tipis dan dilakukan pemeriksaan ulang darah sampai 72 jam untuk menentukan ada tidaknya malaria tersebut atau menentukan stadium plasmodiumnya dan jumlah parasit serta kepadatan parasitnya. Yang kedua ada pemeriksaan dengan tes diagnosis cepat. Nah, mekanisme kerja tes ini berdasarkan deteksi antigen parasit malaria dengan menggunakan metode imunokromatografi. Nah, semua pemeriksaan dengan RDT idealnya harus disertai dengan pemeriksaan mikroskopik. Nah, selain pemeriksaan yang sudah disebutkan tadi, pada malaria berat, pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan adalah hematologi rutin, pemeriksaan kimia darah lain seperti gula darah, serum bilirubin, SGOT, SGPT, albumin, ureum, kreatinin, natrium, kalium, dan analisis gas darah, lalu pemeriksaan urinalisis, fototoraks, dan lumbal fungsi pada penurunan kesadaran atau gangguan neurologis. Berikut merupakan patofisiologi jadi dari terjadinya malaria. Pada gambar di samping itu patofisiologinya malaria itu dibagi menjadi 3 siklus utama. Yang pertama itu ada siklus pada manusia, ada pada tahap hati atau exoerythrocytic cycle dan tahap darah atau erythrocytic cycle. Sedangkan pada siklus nyamuk itu ada tahap sporogoni. Gambar di samping itu menunjukkan bagaimana parasit berpindah dan berkembang antara manusia dengan nyamuk Anopheles sehingga terjadilah infeksi malaria. Dapat dilihat pada nomor pertama itu nyamuk Anopheles menggigit manusia dan menyuntikkan sporozoid ke dalam darah. Dan di nomor 2 sporozoid masuk ke sel hati dan menginfeksi. Dan nomor 3 parasitnya berkembang menjadi skizon hati lalu pecah dan melepaskan merosit. Nah, hal inilah yang bisa menyebabkan dari manusia itu mengalami demam. Lalu ada di tahap manusia yang fase darah atau erythrocytic cycle. Di nomor 4, merozoid memasuki sel darah merah sehingga muncul bentuk cincin atau ring stage. Di nomor 5, parasit tumbuh menjadi tropozoid atau stadium dewasa. Di nomor 6, tropozoid berkembang menjadi skizon, lalu sel darah merah pecah dan melepaskan merozoid baru, menyebabkan demam dan anemia. Di nomor 7, sebagian parasit berubah menjadi gametosit, jantan dan betina. Lalu di nyamuk itu ada siklus sporogoni. Dilihat dari nomor 8, nyamuk itu menggigit manusia yang terinfeksi dan menghisap gametosit. Nomor 9, gametosit berkembang dalam perut nyamuk yang menghasilkan mikrogamet membuahi makrogamet. Di nomor 10, setelah fertilisasi terbentuk ookinet, lalu bergerak menembus dinding usus nyamuk. Lalu di nomor 11, ookinet menjadi oosit di dinding usus dan berkembang biak. Di nomor 12, oosit pecah dan melepaskan sporozoid ke kelenjar ludah nyamuk. Nah, siklus inilah jika saat nyamuk ini menggigit orang lain, proses kembali lagi ke nomor 1. Next. Nah, selanjutnya ada tata laksana penderita malaria. Nah, setelah hasil pemeriksaan darah menunjukkan positif malaria, langkah penata laksanaannya dibedakan berdasarkan tingkat keparahan penyakit dan kemampuan pasien menelan obat. Yang pertama, malaria tanpa komplikasi. Dan jika pasien dapat menelan obat, berikan obat anti malaria oral sesuai dengan jenis plasmodiumnya tadi. Nah, lalu pastikan obat diminum sampai habis untuk mencegah kekambuhan dan resistensi. Nah, pemantauan bila kondisi klinis membaik, pasien harus kembali untuk pemeriksaan ulang mikroskopis darah dalam waktu maksimal 28 hari. Dan jika tidak ada perbaikan atau kondisi klinis memburuk dalam 3 hari, pasien harus segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut. Nah, yang kedua ada malaria tanpa komplikasi tetapi tidak dapat meminum obat. Nah, jika pasien muntah berulang atau tidak mampu menelan obat, berikan antimalaria parenteral IV atau IM sesuai algoritma 3 pada malaria berat yang ada di sebelah kanan hingga pasien dapat melanjutkan pengobatan oralnya. Nah, selanjutnya malaria berat yang ada di algoritma 3 sebelah kanan, penanganannya dibedakan berdasarkan ketersediaan fasilitas rawat inap dan adanya gangguan fungsi organ. Yang pertama, bila tidak ada fasilitas rawat inap, itu pasien diberikan pengobatan prarujukan. Setelah itu, pasien segera dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas perawatan yang memadai. Tujuannya untuk
menekan jumlah parasit secepat mungkin sebelum kondisi semakin berat selama proses rujukan. Nah, yang kedua, bila ada fasilitas rawat inap terbatas. Nah, pasien diberikan artesunat intravena atau intramuskular minimal 3 dosis, lalu dilanjutkan dengan terapi oral DHP, dihidroartemisin piperaquine, hingga dosis lengkap. Setelah itu, dibagi menjadi dua berdasarkan gangguan fungsi organnya. Nah, yang pertama, jika tidak ada gangguan fungsi organnya, itu pengobatan dilanjutkan sampai selesai di fasilitas yang ada tanpa perlu segera dirujuk. Nah, lalu evaluasi pengobatan dilakukan setiap hari sampai hasil sediaan darah negatif. Pemeriksaan ulangnya dilakukan pada hari ke-7, 14, 21, dan 28 untuk memastikan tidak adanya kekambuhan. Nah, jika ada gangguan fungsi organnya, itu menunjukkan malaria berat dengan komplikasi organ, sehingga pasien harus segera dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap. Nah, sebelum dirujuk, lakukan tindakan penata laksanaan awal untuk stabilisasi. Yang pertama, ada berikan oksigen untuk mengatasi gangguan pernapasan atau hipoksia. Lalu yang kedua, ada pertahankan jalan napas dan pasang infus untuk menjaga hidrasi. Ketiga, ada berikan dextrose bila terdapat hipoglikemia atau gula darah rendah. Yang keempat, ada berikan antikonvulsan jika pasien mengalami kejang. Lalu yang kelima, ada pasang kateter urin untuk memantau fungsi ginjal dan keluaran urin. Nah, setelah itu baru dirujuk. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Untuk tanda dan gejala malaria ini sangatlah bervariasi, tidak semua pasien menunjukkan gejala yang sama. Yang pertama ada demam periodik, biasanya menggigil, demam tinggi dan berkeringat. Lalu ada sakit kepala, terus ada nyeri otot, biasanya badannya pegal, lemah seperti flu berat. Terus ada mual dan muntah, itu biasanya nafsu makannya turun. Terus ada diare dan konstipasi, itu gangguan gerak usus. Terus conjunctival injection, pembuluh mata melebar karena biasanya demam. Terus trombosit turun, ini biasanya khas dari malaria. Terus untuk komplikasi itu ada penurunan kesadaran seperti bingung, mengantuk, eh, terus ada kejang, itu demam tinggi disertai kejang. Terus ada ikterus itu biasanya kulit dan matanya kuning akibat pecahnya sel darah merah. Terus ada urin berwarna coklat kehitaman. Selanjutnya ada bahaya malaria. Biasanya bahaya malaria ini bisa menjadi malaria berat yang mematikan, menular biasanya lewat gigitan nyamuk Anopheles dan dapat menyebabkan anemia. Kalau untuk pada ibu hamil, penyakit ini dapat menimbulkan keguguran, kelahiran prematur, dan risiko kematian janin. Untuk pencegahan malaria, itu menghindari gigitan nyamuk dengan kelambu, repelan, pakaian tertutup, atau kawat kasa. Untuk yang pergi ke daerah endemis, dapat menggunakan doksisiklin sesuai aturan, kecuali pada ibu hamil dan anak di bawah 8 tahun. Next. Kemudian ada terapi obat malaria tanpa komplikasi. Nah, prinsip umum dari pengobatan malaria itu sendiri adalah semua obat malaria itu harus diminum setelah makan karena bersifat mengiritasi lambung serta dosisnya diberikan berdasarkan berat badan. Untuk malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum itu diberikan lini pertama DHP selama 3 hari yang ditambah dengan Primaquine hari pertama dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Nah, DHP ini merupakan kombinasi obat untuk mengatasi malaria yang berisi dihidroartemisinin serta piperaquine yang bekerja dengan membunuh parasit penyebab malaria di dalam sel darah merah. Nah, satu tablet DHP ini mengandung 40 mg dihidroartemisinin dan 320 mg piperaquine. Untuk Primaquine itu diberikan mulai usia lebih dari 6 bulan. Untuk lini kedua itu dapat diberikan kombinasi 3 obat yaitu kina ditambah doxycycline ditambah Primaquine atau bisa juga kina ditambah tetracycline ditambah dengan Primaquine. Kemudian untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium malariae itu lini pertamanya hanya diberikan DHP selama 3 hari. Nah, pada jenis malaria ini penggunaan Primaquine itu tidak diperlukan karena malaria ini tuh nggak memiliki hipnozoid atau stadium dorman di hati. Kemudian untuk malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax dan ovale itu diberikan DHP selama 3 hari yang ditambah dengan Primaquine selama 14 hari. Nah, ini harus selalu memonitor warna urin. Jika warna urinnya menjadi hitam, maka Primaquine harus segera dihentikan. Kemudian Primaquine ini diperlukan untuk membunuh hipnozoid stadium tidur dan mencegah relapse, tetapi perlu pemeriksaan G6PD untuk
keamanan terutama pada dosis tinggi. Nah, pemeriksaan G6PD ini untuk mendeteksi kekurangan enzim glukosa 6-fosfat dehidrogenase pada penderita malaria sebelum memberikan pengobatan tertentu seperti Primaquine ini. Karena kekurangan enzim G6PD ini dapat menyebabkan sel darah merah hancur sehingga berbahaya jika terpapar obat tersebut saat tubuh melawan infeksi. Nah, tes G6PD ini bertujuan untuk menentukan apakah pasien itu memiliki enzim G6PD yang cukup untuk menerima obat anti malaria tertentu tanpa memicu anemia hemolitik. Kemudian ada jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium knowlesi, itu lini pertamanya diberikan DHP selama 3 hari yang ditambah dengan Primaquine pada hari pertama aja. Nah, Plasmodium knowlesi ini secara mikroskopis itu mirip dengan Plasmodium malariae, sehingga penggunaan Primaquine itu harus disesuaikan dengan diagnosisnya pasti. Nah, diagnosis pasti Plasmodium knowlesi itu harus segera ditegakkan dengan menggunakan pemeriksaan molekuler. Pengobatannya itu terkonfirmasi dengan suspek malaria knowlesi menggunakan DHP yang ditambah dengan Primaquine pada hari pertama aja dosis tunggal. Kemudian yang selanjutnya itu ada terapi obat malaria berat untuk semua spesies. Itu lini pertamanya. Yang pertama itu ada artesunat injeksi yang dosisnya itu 2,4 mg per kilogram berat badan pada jam ke-0, 12, dan 24. Kemudian hari berikutnya itu masih sama dosisnya, diberikan setiap hari sampai pasien itu sadar. Kemudian untuk lini pertama pada anak kurang dari 20 kg itu dosisnya itu lebih tinggi, yaitu 3 mg per kilogram berat badan. Kemudian setelah pasien itu mampu bisa menelan, itu dilanjut dengan DHP 3 hari yang ditambah dengan Primaquine pada hari pertama aja. Kemudian untuk lini keduanya itu ada KINA secara intravena dengan loading dose-nya itu 20 mg per kilogram berat badan tiap 4 jam, yang selanjutnya diberikan maintenance dose itu 10 mg per kilogram berat badan per 4 jam setiap 8 jam sampai pasien sadar. Yang selanjutnya itu ada profilaksis malaria. Untuk perjalanan ke daerah risiko tinggi seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT itu harus diberikan doksisiklin 1 kali 100 mg per hari. Nah, diminumnya itu harus satu hari sebelum berangkat, kemudian selama berada di daerah endemis hingga 4 minggu setelah kembali. Namun, doksisiklin ini tidak boleh diberikan pada anak kurang dari 8 tahun dan ibu hamil. Selanjutnya yaitu ada terapi obat untuk populasi khusus. Untuk populasi khusus sendiri, ini saya ambil dari PNPK dan WHO. Untuk ibu hamil trimester pertama dari PNPK itu direkomendasikan untuk menggunakan DHP atau ACT. Sedangkan di WHO itu direkomendasikan untuk menghindari ACT sehingga harus dipilih KINA dan dikombinasi dengan clindamycin selama 7 hari. Namun ternyata dari WHO itu pilihan KINA plus clindamycin menjadi pilihan utama. Diberi DHP bila terpaksa. Untuk ibu hamil trimester kedua dan ibu menyusui, itu berdasarkan PNPK dan WHO, obat-obatan yang aman yaitu ada DHP atau ACT. Dan untuk ibu hamil trimester kedua, DHP atau ACT itu sebagai pilihan utama, sedangkan untuk ibu menyusui itu ACT aman, namun Primaquine itu sesuai dengan usia atau tes G6PD bayi. Dan untuk bayi lebih dari atau sama dengan 6 bulan dan bayi yang sudah tes G6PD itu berdasarkan PNPK dan WHO bisa diberikan DHP atau ACT dikombinasikan dengan Primaquine. Namun itu bisa diberikan jika G6PD-nya aman dan Primaquine itu tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Next. Selanjutnya yaitu ada populasi khusus anak kurang dari 5 kilo. Berdasarkan PNPK, DHP itu bisa diberikan namun disesuaikan dosisnya untuk bayi yang 5 kg. Berdasarkan WHO, itu bayi tidak boleh diberikan ACT namun pilih artesunat sehingga artesunat itu lebih aman. Dan untuk geriatris sendiri itu obat-obatan dan dosisnya itu perlakuannya sama seperti dewasa. Dan berdasarkan WHO sendiri itu harus diperhatikan terkait komorbid atau penyakit bawaan dan fungsi ginjal atau hati. Sehingga untuk geriatris sendiri itu menggunakan regimen dewasa lalu kontrainteraksi dan organ. Dan untuk populasi khusus selanjutnya itu ada defisiensi G6PD. Untuk PNPK
diberikan primaquine dengan regimen mingguan 0,75 mg per kg selama 8 minggu. Sedangkan berdasarkan WHO, primaquine harian dilarang sehingga diberikan regimen mingguan dan tidak boleh diberikan tafenoquine. Sehingga primaquine mingguan dan G6PD testing lebih dianjurkan. Next. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologi untuk pencegahan gigitan nyamuk itu bisa menggunakan kelambu berinsektisida, terus repelen, kawat kasa nyamuk, dan pengendalian lingkungan atau menghilangkan sarang nyamuk. Lalu bisa dilakukan dengan edukasi pasien dengan memberitahu kalau obat-obatan ini tidak boleh diminum dalam kondisi perut kosong karena dapat menyebabkan iritasi lambung. Lalu obat-obatan ini harus diselesaikan terapinya hingga tuntas. Selanjutnya dilakukan pemantauan untuk rawat jalan sendiri, itu harus dilakukan evaluasi terapi dilakukan sampai 28 hari sejak mulai minum obat. Lalu dilakukan pemeriksaan meliputi klinis dan mikroskopik seperti sediaan darah. Lalu bila tidak ada perbaikan atau kondisi memburuk, pasien harus segera kembali, dan jika parasit aseksual masih ditemukan dan tindak lanjutnya sesuai dengan tata laksana yang tadi dijelaskan. Lalu untuk yang rawat inap sendiri dilakukan evaluasi setiap hari meliputi pemeriksaan klinis dan darah malaria, lalu dilakukan pengobatan, dipantau sampai klinis membaik dan mikroskopis negatif. Lalu dilakukan pemantauan tetap dianjurkan sampai 28 hari sama seperti rawat jalan. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.